Halo semuanya, perkenalkan nama saya Helda Indira Francisca Zibua, saya dari Prodi Farmasi. Oke, saat ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen. Apa itu manajemen, pentingnya manajemen, dan lain-lain. Selamat menonton! Secara umum, manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Sistem atau manajemen harus dilakukan untuk memenuhi target yang akan dicapai oleh individu atau kelompok tersebut dalam sebuah kerjasama dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Bisa dikatakan, manajemen adalah mengandung unsur perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, tujuan yang ingin dicapai, juga pelaksanaan manajemen yang berupa individu atau kelompok. Dengan demikian, manajemen adalah sebuah seni mengatur dan merencanakan sesuatu guna mencapai sebuah tujuan. Menurut saya, manajemen sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena dengan adanya manajemen, kita dapat mengatur semua kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam manajemen keuangan, bagaimana kita memanage uang, mengatur uang, dan membagi uang kita untuk pengeluaran kita agar sebisa mungkin pemasukan dari kita bekerja lebih banyak dari pengeluaran. Karena tidak sedikit orang itu lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Maka dengan itu kita perlu memanage pengeluaran kita agar tidak terjadi pemborosan uang hanya karena membeli barang yang tidak penting. Selain memanage uang, manajemen juga penting dalam memanage waktu. Bagaimana kita mengatur waktu, membagi waktu agar memanfaatkannya sebaik mungkin. Dengan memanage waktu, kegiatan kita sehari-hari dapat tertata dengan rapi. Jangan sampai kita menyiapkan waktu berharga kita karena waktu tidak bisa diputar kembali dan tidak akan terjadi dalam satu waktu dua kegiatan. Nah, itulah mengapa manajemen sangat penting bagi kehidupan kita. Karena manajemen mengatur semua kegiatan kita dengan baik dan tertata dengan rapi. Bagaimana lingkungan berpengaruh terhadap proses manajemen, yaitu yang pertama, pesaing. Dengan persaingan yang dihadapi organisasi dapat mengetahui posisi pesaingnya sehingga mampu mengoptimalkan operasinya. Yang kedua, langganan. Langganan dapat berupa lembaga seperti sekolah, kantor pemerintah, atau langganan perseorangan. Yang ketiga, penyedia. Setiap organisasi sangat tergantung pada sumber daya untuk memenuhi kebutuhan produksi. Keempat, lembaga-lembaga keuangan. Organisasi tergantung pada bermacam-macam lembaga keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, termasuk pasar modal untuk menjaga dan memperluas kegiatannya. Yang kelima, pasar tenaga kerja. Organisasi memerlukan karyawan dengan bermacam-macam keterampilan, kemampuan, dan pengalaman. Kemampuan menarik dan mempertahankan karyawan yang cakap merupakan prasyarat bagi perusahaan yang sukses. Yang keenam,
perwakilan pemerintah. Perwakilan pemerintah ini biasanya menetapkan peraturan, prosedur perizinan, dan pembatasan lain untuk melindungi masyarakat. Apa itu visi dan tujuan? Visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai, masa depan dari suatu organisasi, baik di dalam sebuah lembaga hingga perusahaan. Visi juga merupakan sebuah tujuan organisasi dalam bekerja. Visi tercipta dari hasil pemikiran para pendirinya terkait gambaran masa depan organisasi tersebut. Visi dapat memiliki fungsi untuk menentukan langkah ke depan, menginspirasi anggota, memotivasi anggota agar memberikan kontribusi yang maksimal. Oleh karena itu, rangkaian kata yang digunakan dalam sebuah visi harus ringkas dan jelas. Umumnya, hanya satu kalimat atau tidak lebih dari satu paragraf. Kemudian, harus menentukan tujuan dibentuknya organisasi. Harus memiliki fokus untuk menatap masa depan, terutama dalam menghadapi berbagai rintangan di masa depan. Harus memiliki tujuan yang jelas dan memiliki orientasi masa depan yang jelas. Perlu mempertimbangkan berbagai macam nilai yang ada. Pentingnya visi yaitu pertama, menjadi sesuatu yang dapat membangun imajinasi bersama dalam meraih keberhasilan bersama, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Kemudian, mampu membuat peningkatan standar kerja yang lebih baik. Mampu menumbuhkan dan meningkatkan perasaan, tanggung jawab, dan kinerja dalam bekerja. Kemudian, mampu menumbuhkan dan meningkatkan rasa memiliki bersama perusahaan kepada karyawan. Visi juga berfungsi sebagai media yang menjembatani kondisi suatu organisasi saat ini serta di masa depan. Kemudian, meningkatkan standar kerja yang lebih baik, menumbuhkan rasa memiliki terhadap suatu organisasi, penerapan manajemen dari diri saya sendiri. Saya merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Saya merupakan asli orang Nias, Sumatera Utara, namun saat ini berdomisili di Bandung. Kedua orang tua saya merupakan pekerja wira swasta. Nah, latar belakang bagaimana saya membentuk diri saya menjadi seperti saat ini. Tentunya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, yaitu dengan cara memanage waktu, keuangan, dan lain-lain. Dari dulu, saya telah dididik oleh orang tua saya untuk bagaimana mengatur waktu, mengatur keuangan, dan mengatur hal lainnya, sehingga hal itu sudah tertanam dalam diri saya dan menjadi kebiasaan yang saya lakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan cara memanage, apapun yang saya lakukan atau yang saya tugaskan berjalan dengan baik dan tertata dengan rapi. Nah, contoh dalam memanage uang, pastinya saya mengatur keuangan saya agar dalam 1 bulan tersebut tidak ada pemborosan dan cukup untuk kehidupan dalam 1 bulan tersebut. Kemudian dalam memanage waktu, pastinya saya mengatur waktu, kapan saya mengerjakan tugas, kapan saya belajar, dan kapan saya bersantai. Nah, kemudian apa sih visi dan tujuan hidup saya? Visi dan tujuan hidup saya yaitu berusaha mencapai target lulus tepat waktu. Nah, bertujuan untuk melanjutkan profesi apoteker dan mendapatkan kerja. Alasan saya memilih visi dan tujuan tersebut karena itu sebagai tujuan hidup saya ke depannya. Karena apa yang saya langkahkan saat ini merupakan hasil untuk kehidupan saya ke depannya.
Kemudian, apa sih strategi saya dalam mencapai visi dan tujuan saya? Strategi yang saya lakukan dalam mencapai visi dan tujuan saya yaitu tentunya lagi melakukan manage kegiatan sehari-hari, tidak melakukan pemborosan, menyiapkan waktu, dan lain-lain sehingga apapun yang direncanakan ke depannya berjalan dengan baik dan teratur, dan apapun tujuan ke depannya dapat tercapai juga. Demikian video penjelasan saya. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dah.